Saudara, sejumlah pedagang hewan dan buah di Jalan Barito, Kebayoran Baru protes saat kios-kios mereka dibongkar oleh pemerintah kota Jakarta Selatan. Pedagang menolak untuk direlokasi karena menilai lokasi yang baru kurang strategis. Apa kayak gitu? Harganya cuma kopi, rokok. Ini kepanasan, Pak. Tangis istri pedagang mengiringi jalannya pembongkaran kios di Jalan Barito, Kebayoran Baru. Seorang pedagang menangis lantaran salah satu hewan miliknya mati saat pembongkaran. Sementara pedagang lainnya melakukan aksi protes hingga duduk di jalan raya sebagai bentuk penolakan pembongkaran. Pedagang mengaku mengklaim kerugian yang cukup besar akibat pembongkaran relokasi kios ini. Sekitar 180 kios yang berdiri di sepanjang trotoar Jalan Barito dibongkar dengan alasan revitalisasi 3 taman yang berada di sekitar area itu. Lalu bagaimana situasi pembongkaran yang dilakukan pagi hari tadi? Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Benediktus Aditya dan juru kamera Bodia Vimala. Saudara, saat ini saya tengah berada di Pasar Hewan Barito. Kalau bisa Anda lihat, di belakang saya terdapat beberapa alat berat yang tengah membongkar kios-kios yang berada di pinggir jalanan Pasar Barito ini. Nah, saya akan memperlihatkan kepada Anda, pemirsa, kalau bisa Anda lihat, dan dari informasi warga sekitar, tadi kami sempat tanyakan kalau alat-alat berat ini sudah standby di lokasi sekitar pukul 4 pagi. Nah, kios-kios ini sekitar 180-an kios memang digusur pada hari ini, mengingat memang dari pemerintahan DKI Jakarta akan merevitalisasi kawasan Taman Ayodhya, Taman Langsat, dan juga Taman Leuser untuk menjadikannya taman besar, yaitu Taman Bendera Pusaka. Nah, namun yang juga harus diperhatikan adalah para pemilik kios atau pedagang yang berada di sini. Saya akan bertanya ke salah satu pedagang yang ada di sini. Ibu, sedikit, saya Bene Kompas TV dengan Ibu siapa? Ibu Ama. Ibu Risa. Oke. Bu, saya bertanya sedikit terkait dengan pembongkaran yang terjadi pada hari ini. Boleh diceritakan kejadiannya sebenarnya pagi ini seperti apa? Pagi ini tuh kan kita mendadak juga ya, katanya nggak ada, bukannya surat pembongkaran, cuma penertiban, tapi ternyata dibongkar. Kita udah masak. Ternyata pas nyampe sini udah rata, dari jam 4 pagi udah penuh. Kejam banget. Kami minta ya, gimana minta tolong Bapak Presiden. Kami pedagang buruh di Barito sangat tertindas banget. Belum sama sekali ada persiapan sebelumnya? Belum, Mbak. Kami hanya ingin bertahan di sini. Minta hati nuraninya para gubernur, tolong walaupun membangun taman, silakan, kita udah negosiasi, silakan bangun taman, perindah, percantik, tapi jangan hilangkan kami di sini. Tolong kami semua di sini. Kami harus gimana? Kami tidak mau direlokasikan di Lenteng Agung yang sangat jauh, nggak kejangkau untuk makan, aksesnya ya jauh. Beberapa warga yang saya tanyakan tadi memang mengharapkan sebenarnya relokasinya dipindah ke tempat yang lebih strategis karena mereka berpikir juga terkait dengan pendapatan harian mereka. Mereka harus menghidupi keluarga mereka, anak-anak mereka, cucu-cucu mereka. Benediktus Aditya, Bodia Vimala, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan penertiban Pasar Barito dilakukan secara humanis sebelum akhirnya diratakan dengan tanah pada Senin pagi. Pembongkaran dilakukan setelah para pedagang menerima 3 kali surat peringatan dan menggratiskan 125 kios selama 6 bulan. Setelah memberikan SP1, SP2, SP3, surat peringatan 1, 2, 3, dan kami sangat humanis, manusiawi sekali. Dan sekarang ini 125 kios yang di Lenteng Agung sudah semuanya selesai, semuanya bisa dipakai, termasuk air, termasuk kemudian kami akan membuat klinik satwa di tempat itu. Kalau memang nanti mayoritas adalah para pedagang satwa. Seperti kita ketahui bersama, integrasi ketiga taman ini, Ayodhya, Langsat, dan Leuser, sepenuhnya untuk keperluan masyarakat. Menjadi zona terbuka hijau,
ada jogging track, ada tempat-tempat yang kemudian masyarakat bisa memanfaatkan sehingga tidak ada urusan dengan kepentingan perorangan. Ini untuk kepentingan masyarakat Jakarta. Karena memang saya berkeinginan ruang terbuka hijau ini mudah-mudahan bisa segera naik secara signifikan di Jakarta ini. Dan untuk itu dari 125 kios saya sudah memutuskan untuk memberikan gratis selama 6 bulan. Baik itu kios maupun airnya.